Oke, ini unit T120SS MPI atau injeksi. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana sih cara mengetes sensor CKP pada mobil. Ini saya jelaskan dulu ini sebelumnya. Ini mobil ini tiba-tiba mati saat dalam perjalanan. Setelah kita cek ternyata api dari busi tidak ada semua, sehingga mobil mogok, tidak bisa hidup. Kita lakukan scan, di scan tidak terbaca atau tidak ada trouble, sehingga kita harus mencari sendiri apa penyebab masalahnya. Kita cek power transistor normal, nggak ada masalah, tapi api dari busi ini tidak ada. Dan kita lanjut, kita cek ternyata di sini sensor CKP yang bermasalah, ya. Jadi untuk sensor CKP ini emang secara tiba-tiba dia mati. Untuk sebabnya apa kita juga belum tahu pasti. Yang jelas untuk sensor CKP ini apabila dia mati itu secara tiba-tiba, dan sensor ini juga tidak bisa diperbaiki. Oke, langsung saja bagaimana cara mengecek apakah sensor CKP-nya yang rusak atau tidak, dan bagaimana sensor CKP yang bagus. Oke, jika kendalanya adalah mesin mati total, pengapian lumpuh, tidak ada api dari keempat busi, ya. Kita cek koil bagus, power transistor bagus, maka selanjutnya kita cek sensor CKP. Ini posisi CKP, sensor CKP untuk mobil T120SS ini berada di depan, ya. Ini kita cabut soketnya. Oke, lalu kita lepas kabel busi salah satu, ya, terserah. Nah, ini kita tancapkan busi seperti ini. Lalu ini kita tempelkan dengan massa bodi untuk pengetesan. Oke, sudah. Jadi untuk pengetesan yang pertama yaitu pengetesan kosong, tidak pakai sensor, ya. Kita cek sistem, yaitu mulai dari kabel bodi, ECU, power transistor, koil, ya, ngecek secara langsung dari soketnya. Jadi yang soket bawah ini adalah soket sensor, ini soket mobilnya. Ini kita lepas, lalu kita siapkan peniti seperti ini, ya. Di sini untuk sensor T120SS pakai 3 kabel yang menandakan ini tipe Hall effect, ya. Dia hanya memainkan strom. Di sini ada warna merah, ini adalah IG kontak. Jadi warna merah ini api ketika kontak on. Lalu ada warna hitam. Warna hitam ini adalah ground, dan ada warna hijau. Warna hijau ini adalah output, ya, yang dimainkan negatif. Jadi negatif putus-putus yang dimainkan oleh sensor CKP yang dikirim ke ECU, ya. Kalau kita mau ngetes apakah ini dari sensor atau bukan, kita tes secara langsung. Kita gunakan peniti, ini kita ambil warna hijau, ya, warna hijau karena yang dimainkan adalah negatif. Lalu yang kedua, kontaknya on. Oke, ini mobil kontak sudah on, ya. Ini caranya kita konslet tekan di ground, ya. Jadi kita mainkan langsung. Ini harus ada percikan api, dan pompa juga aktif, injektor juga aktif. Itu menandakan sistem normal. Kita tes, ya. Tuh, ya, api busi ada, injektor main, pompa juga main. Ini artinya ECU bagus, power transistor bagus, koil bagus, kabel bagus.
Ya, sistem dalam keadaan bagus. Oke, selanjutnya kita tes sensornya untuk lebih yakin ya. Kita masih ragu ini apakah benar sensor atau bukan. Sensor kita lepas ya. Ini sensor yang bermasalah. Ini kita pasang. Oke, sudah. Lalu kita siapkan besi ya, yang penting besi seperti ini untuk mengetes. Ini kita main-mainkan di sensornya. Ini sensor yang bagus. Ini akan mengaktifkan pompa, mengaktifkan busi dan injektor. Ya, kita tes dan jangan lupa kontak dalam posisi on. Oke ya, di sini tidak aktif, busi tidak aktif, injektor tidak aktif, pompa juga tidak aktif. Ini artinya sensor bermasalah atau rusak. Oke, sekarang kita coba sensor yang normal yang baru kita beli. Oke, ini sensor yang baru kita beli ya, asli genuine, harga 450. Sensor crankshaft MD342826 ya. Ini kita pasang, kita buktikan apakah ada perbedaan dengan sensor yang tadi ya. Ini baru kita colok saja sudah aktif pompa dan apinya tadi. Ya, seperti ini. Ya, apinya tidak terlalu terlihat, tapi yang jelas relay pompa aktif. Ya, relay dari pompa aktif. Dan injektor juga aktif. Ya, berbeda dengan sensor yang rusak tadi. Ya, sistem aktif ya. Kita coba untuk sensor yang rusak tadi. Oke, ini sensor yang rusak. Ya, sistem atau relay tidak berbunyi, pompa tidak aktif. Ya, ini sudah kita pasang. Tidak terdengar suara pompa aktif atau relay juga aktif. Kita tes lagi yang baru. Nah, baru kita colok saja langsung aktif pompa dan relaynya. Ya, ini karena kalau mesin putarannya tinggi, maka api dan injektor juga sesuai irama. Karena kita hanya main seperti ini, maka hanya fuel pump saja yang terlihat aktif. Seperti itu. Oke ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi seperti itulah cara pengetesan sensor CKP pada mobil T120 SS. Dan untuk mengganti kita harus buka tutup timing belt karena posisinya di belakang, di bawah atau di belakang dari puli askruk depan. Oke, ini kita pasang dulu dan kita nanti lihat apakah mobil ini bisa hidup atau tidak. Oke ya, ini sudah kita pasang kembali, timing belt sudah kita tutup, kipas sudah kita pasang dan sensor sudah terpasang. Ini sensor baru, ini sudah kita tancapkan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Coba kita hidupkan. Ayo starter. Oke, sekarang mesin sudah kembali hidup ya. Jadi seperti itu ciri-ciri dari sensor CKP yang rusak. Kita scan tidak nongol di sistem.
Tapi ketika kita tes secara manual seperti tadi, ternyata mengindikasikan bahwa sensor CKP bermasalah. Dan setelah kita ganti, hasilnya ternyata benar, mesin sudah mau hidup lagi, yang disebabkan oleh sensor CKP ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.